Berawal dari seorang anak remaja yang lulus sekolah bernama Joseph. Kedua orang tuanya Jo, suara kegedean masuk. Rekaman masuk. Suara dia kedengeran. Iya. Oke. Thank you, Jo. Berawal dari seorang anak remaja yang lulus sekolah bernama Joseph. Kedua orang tuanya sibuk bekerja di luar negeri. Walaupun remaja tersebut tidak mengalami kekurangan dan tercukupi kebutuhannya dari kedua orang tuanya yang rutin mengirimkan uang via bank setiap bulan. Joseph bingung mau ngapain. Setelah lulus dia juga nggak punya banyak teman. Ada Renzo, teman satu-satunya yang dekat dari tempat tinggalnya di komplek itu. Bersama temannya, Renzo biasanya nongkrong bareng, main kemana aja bersama berdua. Pada suatu hari, Joseph pergi dengan Renzo memesan topeng silikon ke tempat pengrajinnya langsung. Kata Joseph, keinginannya punya topeng buat seru-seruan dan buat kaldo ultah. Minggu depan ngerayain ultah buat dirinya sendiri yang ke-20 tahun. Membeli 2 karakter sekaligus. Pesanan topeng udah jadi, tentulah Joseph coba-coba memakainya. Namun topeng berwajah cewek yang sering dia pakai dan dibawa tidur. Tidur terlelap saat memakai topeng, bermimpi ngedate sama cowok. Gak lama Joseph terbangun sadar. Wah, seru juga ya, geleng-geleng nyengir cuma mimpi doang. Ini maklum Joseph gak merasa pernah pacaran, karena serius sekolah dan gaptek. Dia tertawa menyikapi hal yang terjadi. Di hari H, tanggal ulang tahunnya, tepatnya jam 12 lewat 1 menit tengah malam, pergantian hari, dia menyalakan lilin kue ultah gembira setelah umur bertambah. Kali ini Joseph McQuist berucap nyeleneh dan gila. Setelah lilin ditiup, dia berucap, "Aku mau jadi wanita cantik yang ada di imajinasiku. Setidaknya mirip rupa dengan wajah di topeng punyaanku." Menit demi menit berlalu, malam kian larut, dan Joseph mengantuk. Dia lagi-lagi tidur dengan mengenakan baju wanita punyaan mamanya, lengkap dengan topeng, rambut panjang berwajah wanita cantik sangat sempurna, dan Joseph sangat berhasrat menghayal jauh dan terlelap dengan imajinasinya, hingga terbawa mimpi yang mendalam. Suara ayam berkokok mulai bersaut-sautan. Jelang pagi hari telah tiba. Dia terbangun, sepertinya sudah pagi nih. Ada rasa kebelet mau buang air kecil yang ditahannya pas tidur pulas semalam. Namun merasa celana dalamnya lengket, apa mimpi basah ya? Tapi bukan hanya itu, Joseph meraba celana dalamnya rata dan kosong. Sekejap Joseph panik. Bangun dari tempat tidur dan berlari ke kamar mandi. Melihat cermin diri, menatapi seluruh tubuh. Melihat setiap lekuk tubuhnya, kaget, takjub, kesal tapi senang dan berimajinasi kotor. Untungnya di rumah itu dia tinggal sendiri. Setelah orang tuanya memutuskan menjalankan bisnis di luar negeri. Jadi Joseph gak takut kalau ada yang melihatnya berwujud seperti itu. Beberapa hari berlalu, pastinya Joseph gak bakal tahan sembunyi di dalam rumahnya, menutupi jati dirinya. Dengan persediaan makanan yang hampir habis, menampakkan diri keluar jendela, lalu menunggu kiriman pengantar online datang. Dari stok persediaan makanan hingga kebutuhan wanita dia beli semua. Ya, jelang hari-hari yang terus berjalan, akhirnya mau gak mau Joseph move on dan berdamai dengan keadaannya, dan kangen keluar rumah. Mengaktifkan HP, mencoba menghubungi seseorang namun gak pede. Joseph lalu menongkrong-nongkrong sendiri di taman seharian, memperhatikan dan mempelajari perilaku-perilaku cewek yang dilihatnya, sebagai bahan latihan saat tampil di muka umum nanti. Sepanjang malam dia sendiri, Joseph teringat dengan Renzo, teman dekat satu-satunya yang akrab. Lalu pergi melewati pagar belakang sebagai jalan pintas menemui Renzo. Namun niatnya memberi tahu dan pamer kepada Renzo malah nggak jadi, dan pulang lagi ke rumah setelah melihat Renzo, alasan aja gue ngaku dikasih alamat salah. Maaf ya mas, Renzo menjawab, oh iya nggak apa-apa. Hampir sebulan namanya bosan begini nih, kalau udah jadi cewek cantik gue nggak punya rencana apa-apa. Bingung terus mau ngapain. Saat siang jalan-jalan, Joseph nemu brosur lowongan. Tertulis urgent, buat posisi sekretaris, staff, dan office girl. Kalau office girl, pengalaman dan identitas nggak perlu dibawa, yang penting niat kerja dan isi form perjanjian kerja di atas materai. Sentak Joseph punya bayangan. Ini mau masa depan dibawa kemana? Keesokan hari datang ke sebuah perusahaan proyek. Dari rumah bawa motor, pas dah di dalam, syukur deh psikotes lulus. Joseph udah bisa langsung kerja. Gue dandan cantik tapi tugasnya sebagai office girl.
Dah deh, sehari 2 hari Joseph berpenampilan beda di tiap harinya. Gue pakai baju santai lebaran kemarin yang ada jejak gue pakai buat kerja. Kan masih terlihat cantik ini. Nggak mesti pakai baju perempuan yang sopan. Hari-hari dilalui dalam pekerjaan sebagai office girl. Joseph melakukannya berperilaku seperti perempuan asli dan makin kesini makin rapi dan feminin. Gak sadar tingkah laku Joseph terekam CCTV direktur. Hari gak terasa udah seminggu kerja di perusahaan itu. Pas libur Joseph mesen lagi baju seksi buat pelampiasan hasratnya. Seharian di rumah, rutinitas kembali dimulai Joseph yang saat melamar kerja menggunakan nama Zhang Magno. Pagi itu rapi sekali, baju kemeja dengan bawahan rok panjang. Buat Pak Direktur yang biasanya datang siang, dia hari Senin itu dia berangkat lebih pagi dan sampai lebih awal. Duduk di meja kerjanya. Oh, ternyata alasan Pak Direktur datang pagi-pagi mendengar bisikan dari stafnya yang bilang ada office girl baru cantik cocok sama Pak Direktur yang single. Karena penasaran, Pak Direktur melihat rekaman CCTV dan terkesan. Dan menunggu Zhang Magno mengantarkan kopi lalu menyuruh Zhang memegang beberapa map di tangannya. Berjalan masuk dari pintu luar, berjalan ke ruang direktur. Pak Direktur punya ide buat Zhang menemaninya di pertemuan klien yang akan dilaksanakan 2 hari lagi. Menyarankan kepada Joseph alias Zhang untuk tampil lebih feminim lagi, serta mempelajari isi map yang diberikan Pak Direktur kepadanya. Dan angkat jempol karena senang melihat ada pekerja yang giat seperti Zhang. Dan Zhang berkata, "Bos, lo gak tahu setiap hari gue latihan jadi cewek di rumah." Di hari saat rapat ke klien dimulai, interaksi antar peserta meeting terjadi. Zhang nampak lancar mempresentasikan proposal-proposal yang telah dipelajarinya dan mewakili tanya jawab di dalam rapat tersebut, menemani bos direktur yang dak-dikduk pesimis kalau kalah tender. Karena pesaing perusahaan lain juga sangat hebat dan berpengalaman. Namun keberuntungan siapa yang tahu kalau belum dicoba. Rapat kelar, tugas selesai, Pak Direktur yang bernama Max Rudolph, panggilannya Max, ngajak nonton bareng. Zhang sih mau aja, karena di rumah juga seperti nggak ngapa-ngapain. Malam itu Max senang dengan kinerja Zhang Magno dan berkata, "Mulai besok kamu pindah tugas ya, kamu jadi staf saya aja." Zhang yang mendengar perkataan Pak Direktur tersebut sangat happy sekali. Dan pagi-pagi sekali dia udah datang ke kantor dan joget-joget di ruang barunya. Wede, mantap. Zhang semakin dipuji oleh bos Max. Karena berkat presentasinya di rapat tender tersebut, perusahaan diinfokan berhasil memenangkan tender job besar bagi perusahaan. Dan fix Zhang naik pangkat jadi stafnya bos. Di suatu hari turun hujan, bos Max yang pulang lebih awal lupa ada barang penting yang tertinggal di meja kantor. Menyuruh Zhang mengantarkan ke rumah bos. Ya, Zhang mau dan datang langsung ke rumah bos Max. Namun rumah bos segede itu nggak ada bel. Zhang mengetuk pintu, nggak ada yang buka. Ya sudah, gue masuk aja ke dalam. Mungkin dari dalam suara gue lebih terdengar kalau gue memanggilnya dari dalam rumah. Pas di dalam, Zhang mainin HP, namun rumah segede ini sinyal ponsel gue nggak dapat. Ada kegelisahan yang dirasakan. Zhang ternyata sebelumnya pas lagi nganggur-nganggurnya dulu dan keluar rumah belajar jadi cewek, sempet kenalan di media sosial. Dan janjian ketemuan sama cowok. Ya karena Zhang berfisik perempuan yang nggak tahan dengan naluri hasrat perempuannya, yang mulai suka sama cowok. Dia dirayu sama teman kenalan, settingnya ketemuan di sebuah alamat dan disuruh masuk ke kosan. Dia nggak paham dan teramat lugu sebagai orang yang baru jadi perempuan. Ke dalam kosan, melihat cowok tersebut, buka pintu kosan, ditarik tangan Zhang secara agresif masuk. Zhang yang dulunya cowok sih paham kalau udah kayak gitu dengan sehelai handuk, "Lo mau ngapa ke gue?" Zhang pergi dan menjauh dari kosan pria itu dan memblokir akses yang berkenaan terhadap cowok itu. Nah ini di rumah bos Max. Gue nyariin sinyal mana lagi. Tapi Zhang terlihat nggak begitu takut kalau di rumah bos Max.
Di pikirannya Bos Max orangnya baik, smart, dan sopan, dan senyum-senyum saat di depan mata ada Bos Max terlihat datang dari arah belakang, katanya dari kamar mandi, dan maaf nggak bisa buru-buru. Zhang yang bingung sama perasaannya, gila Bos Max nggak pakai baju, gue harus langsung pergi atau gimana? Karena Zhang merasakan ada getar-getar cinta atau apa yang dirasakannya. Perasaan yang senang berlama-lama dekat Max. Dia nggak buru-buru pergi, dan di luar terlihat masih hujan pula. Karena Max juga terlihat memberi tanda-tanda suka dan Zhang pun demikian, Max berbisik minta izin ke Zhang untuk minta dicium. Gimana Zhang? Apa boleh? Apa boleh aku? Boleh. Setelah selesai berciuman, hujan pun reda. Zhang pulang diantar sampai depan pintu. Hari demi hari Zhang dan Max semakin dekat, dan Max ternyata yang terlihat smart dan santai ternyata juga memiliki masalah. Max selalu curhat kepada Zhang dan gugup kalau ketemu Zhang di kerjaan dan kangen mau melakukan lagi dengan Zhang walaupun hanya sekedar cium. Zhang yang hari demi hari terus dibayangi oleh ketampanan Bos Max terlihat stres namun berpikir nagih untuk melakukannya lagi. Lalu apa? Kerja semakin nyaman Zhang di situ seperti antara Zhang dan Max telah mengutarakan isi hatinya bahwa telah saling suka. Hingga suatu hari kala Bos Max kesal sama semua stafnya yang minta naik gaji. Padahal perusahaan itu keuangannya baru-baru stabil. Ingin rasanya mempecut satu persatu karyawannya yang bikin dia jengkel. Namun Zhang berupaya menenangkan Max selaku pacarnya itu yang mengancam mengurangi karyawan dan memecat beberapa karyawan tua. Jangan Max, jangan sayang. Ternyata nggak semudah itu hati Max luluh karena Zhang bingung, tapi berkata berjanjilah kamu tidak akan memecat teman-teman di sini. Beri mereka kesempatan Max. Dengan menundukkan kepala dan mengarahkan bokongnya untuk dipecut, asalkan pelampiasan kemarahan Max mereda dan emosinya bisa stabil lagi, Zhang rela melakukan itu asal bisa meredakan amarah Max. Benar. Akhirnya Max memang yang terlihat kesal, akhirnya dia berhenti dan mengajak Zhang menjemput di rumah Zhang untuk pergi ke karaoke buat nyanyi bareng. Max seperti anak kecil saat dia menangis. Seperti hembusan angin cinta itu datang dan rasa kesal itu pergi. Perasaan Zhang semakin yakin terhadap Max. Walaupun di dalam hati Zhang perasaan ini sangat tidak mungkin dan terlihat bodoh. Namun Max begitu percaya kepada Zhang. Dan Zhang mengetahui hal itu nggak mau buat Max kecewa. Setelah hampir setengah tahun pacaran, Max mantap melamar Zhang. Yang Zhang sebenarnya mau menolak, berontak dan kabur. Namun karena tulus dan cintanya Max menyandarkan hidupnya kepada Zhang, Zhang merasa nggak enak. Mau nggak mau menerima. Jadilah Zhang tunangan dengan bos direktur yang tampil tidak lagi sebagai office girl, tidak juga sebagai staff, tapi nyonya calon istrinya bos perusahaan. Siap-siap jadi cewek sungguhan yang dinikahi dan dikencani pas malam pengantin. Yang menyerahkan tubuh gue dan hidup gue pada suami gue. Diajak olahraga sepanjang malam sampai Zhang hamil dan melahirkan anak. Dia nggak menyesal pada keputusannya menjadi cewek. Mungkin baginya itu takdir berjodoh dengan cowok seperti ini. Menjadi jalan yang terbaik menunggu perubahan tubuh Joseph yang gak kembali-kembali. Dan tubuh Zhang yang dulunya pertama kali jadi cewek kurus kini makin berisi, berbodi seksi dan menggairahkan setelah melahirkan. Itu yang membuat Zhang Magno suka menjadi dirinya sendiri. Cerita pun berakhir setelah Zhang mempertemukan seluruh keluarga dan berterus terang. Lalu bahagia. Tamat.